Halo para fans Timnas Indonesia, setelah kembali dari Sencana, sekarang saatnya kita mulai ngintilin Timnas Senior Indonesia yang kita tahu di bulan Maret, tepatnya 20 Maret akan melawan Timnas Australia dan di 25 Maretnya akan melawan Timnas Bahrain. Nah, kita tentunya udah tahu ya, mendengarkan pengumuman secara resmi oleh PSSI bahwa anak daripada legendaris sepak bola Belanda, Johan Cruyff, anaknya adalah bernama Jordi Cruyff, resmi dipilih menjadi technical advisor. Nah, sebenarnya mau saya bahas di sini nggak soal kenapa sih yang dipilih ada Jordi Cruyff, seperti apa sih sebenarnya dia punya rekam jejak, dan apakah dia benar bisa berkontribusi. Saya nggak mau bahas itu terus terang, karena saya yakin bahwa federasi tentunya mempunyai beberapa pertimbangan yang sudah sangat akurat, dan tentunya tidak tergesa-gesa. Semua ini tentunya melalui sebuah riset. Tapi yang saya ingin bahas dan menarik sebenarnya untuk kita coba cari tahu dan bahas bersama adalah kenapa role-nya itu disebut sebagai technical advisor. Sementara kan kita sempat tahu yang dicari itu adalah direktur teknik atau technical director. Walaupun memang sudah diumumkan ya secara resmi bahwa memang Jordi Cruyff ini hanya diberikan tugas atau amanat hanya sebagai technical advisor, yang secara literally meaning sebenarnya kalau advisor itu masih dalam konteks memberikan masukan ya, memberikan arahan strategi untuk bersama-sama dengan tim kepelatihan yang sekarang dipimpin oleh Patrick Kluivert dan juga dengan Denny Lanzat dan tentunya Alex Pastoor ya. Tapi kan kalau kita mencoba melihat sebenarnya definisi apa sih perbedaan yang paling mendasar antara seorang technical director dengan technical advisor. Nah, saya coba minta bantuan AI gitu ya. Jadi di sini dibilang, walaupun dalam bahasa Inggris saya coba translasikan ke dalam bahasa Indonesia, technical director itu biasanya sebenarnya secara hierarki itu bisa dikonsider lebih tinggi dari seorang technical advisor. Kenapa? Karena sebenarnya dari area of responsibility atau di dalam area tanggung jawab itu sebenarnya kalau seorang technical director menurut AI ya di sini adalah dia tuh overseeing atau mengawasi yang sifat-sifatnya technical ya, lebih teknis, dan memang ada bobot memberikan decision making atau keputusan dalam skala hanya sebuah project ataupun dalam sebuah skala memimpin sebuah organisasi. Nah, sementara dalam keterangan AI di sini dibahas kalau technical advisor itu sebenarnya primary role-nya gitu ya. Tujuan tugas utamanya, prioritasnya itu lebih dalam memberikan expert advice lah. Dan juga lebih dalam hal arahan untuk pembentukan atau strategi sebuah tim atau sebuah project. Nah, di sini kan udah bisa terlihat ya, kalau posisi technical director itu lebih tinggi dari posisi technical advisor, berarti ada dua hal ya. Satu, mungkin secara komersial, secara paket gitu ya, tentunya technical advisor ini akan lebih affordable atau bisa lebih dikatakan manageable. Dan kedua adalah dari sisi scope of responsibility, ini enak juga sebenarnya jadi technical advisor ya, karena harusnya dia tidak harus diberikan kekuasaan dan mempunyai tanggung jawab terhadap keputusan yang akan diambil. Jadi ini hanya sebatas expert advice gitu ya, memberikan arahan, direction. Sementara kalau technical director itu kayak jadi orang pertama mungkin ya yang ditunjuk sebagai yang bertanggung jawab terhadap segala keputusan yang diambil. Dan kadang juga sebenarnya tuh technical director dalam kasus di beberapa federasi dunia gitu yang saya ingat, mungkin kalian ingat ya, timnas Jerman memutuskan untuk tidak lagi memakai jasa Hansi Flick sebagai pelatih di National Mannschaft. Yang terjadi saat itu adalah di masa Federasi Sepak Bola Jerman atau DFB mencari penggantinya, diputuskan adalah technical director saat itu, yaitu adalah Rudi Völler, sempat memimpin dua laga timnas nasional Jerman ya. Jadi di sini bisa dilihat sebenarnya kalau technical director itu ya itu tadi, dari scope of responsibility tentunya harusnya dari skillnya harusnya itu lebih all round ya. Jadi memang biasanya technical director itu pasti seharusnya, mungkin tidak pasti ya, seharusnya dan sepantasnya adalah
mantan pemain gitu ya, atau mantan pelatih. Dan kemudian tentunya juga dia memiliki kemampuan manajemen ya. Berikutnya adalah kemampuan dalam hal finansial atau komersial, dan juga tentunya yang paling penting adalah kemampuan dalam hal leadership. Jadi kalau kata kunci terakhir sebagai leadership, tentunya kalau leader itu dalam mengambil keputusan, jelas dia adalah orang pertama yang bisa dikatakan menjadi jaminan bahwa keputusan yang diambil oleh sang leader ini adalah sah dan pastinya akan mendapatkan hasil yang positif. Dan pada saat mungkin memang kondisinya tidak memungkinkan untuk menghasilkan hasil yang positif, dia adalah orang pertama yang harusnya bertanggung jawab atas target yang tidak tercapai. Nah, dari situ sih sebenarnya yang saya coba ingin bahas lebih terhadap, oke, kita udah clear nih ya harusnya dengan asumsi tadi, dengan bantuan AI, bahwa sebenarnya role technical advisor ini hanya dalam memberikan masukan. Tapi juga menarik pada saat saya juga melihat harapan daripada kita semua, dan terutama ini officially tentunya harapan itu disampaikan gitu dalam bentuk tertulis oleh PSSI gitu ya. Dan tentunya dengan komunikasi yang coba dilakukan PSSI, ingin mendapatkan juga dukungan dari atau blessing dari seluruh fans timnas Indonesia. Nah, di sini role disebut juga bahwa sebenarnya satu itu adalah memastikan bahwa Jordi Cruyff itu juga bisa memberikan masukan ya kepada Patrick Kluivert dan timnya untuk bisa paling tidak mencoba dalam proyek jangka pendek ya, tentunya melengkapi gitu ya the missing puzzle terhadap komposisi para pemain timnas Indonesia yang tentunya akan sesuai dengan strategi taktik yang diharapkan gitu ya, ingin dimainkan atau dijalankan oleh Patrick Kluivert. Berikutnya adalah, walaupun saya melihat ini bukan konteks jangka pendek gitu ya, dan justru saya ingin menyorot ini karena ini yang justru sulit, dan ini yang saya merasa apakah ini pantas hanya sebatas technical advisor, walaupun memang sempat dikatakan oleh ketum ya Pak Erick Thohir bahwa sebenarnya juga nanti technical advisor ini Jordi Cruyff sendiri akan diminta untuk memberikan masukan siapa yang pantas akan menjadi direktur teknik. Nah, ini terlepas dari apakah Jordi Cruyff memenuhi kriteria, ya saya rasa ngapain ada dua, atau ngapain harus mengganti Jordi Cruyff dan kemudian mencoba meng-hire hal yang sama. Seharusnya saya melihat ini adalah dalam satu streamline ya. Tapi mungkin itu tadi ya, ada soal keterbatasan resource ya. Apakah memang ada nama besar yang mempunyai kompetensi besar dan yang juga mempunyai paling penting komitmen besar itu bersedia bergabung. Kedua adalah tentunya apakah memang kita mempunyai kemampuan gitu ya dalam banyak hal, walaupun mungkin beberapa orang dengan mudah, apakah punya duit gitu ya untuk mendapatkan seorang technical director yang sangat kompeten. Tapi balik lagi semuanya itu adalah it's all about ini nyamain, ngebentuk puzzle, dan menurut supaya puzzle itu bisa jalan dengan secara harmonis ya. Jadi tentunya juga ada kriteria bahwa siapapun yang diambil dan diajak untuk bergabung tentunya harus bisa menjelma menjadi sebuah kekuatan yang kolektif. Dan mungkin itu juga salah satu alasan saat ini memang Jordi Cruyff diberikan tugas hanya sebagai technical advisor, dan saya rasa juga nggak menutup kemungkinan bisa saja dia akan dipromot menjadi technical director. Nah, kira-kira yang berikutnya akan juga saya coba pantau gitu ya. Namanya juga kan kita nih pengen ngintilin timnas. Jadi ngintilin timnas itu kan nggak berarti kita cuma langsung lihat pertandingannya. Cuman kita juga pengen tahu nih apa sih yang akan terjadi ya menjelang hanya terhitung 3 minggu sebelum laga yang sangat penting buat timnas Indonesia. Itu adalah laga saat melawan timnas Australia di Sydney. Dan tentunya ngintilin timnas akan juga coba tampil akan sampai ke Sydney, cuman tentunya doain juga ya, karena saya juga masih dalam proses menunggu approval visa, dan kalau memang semuanya lancar, insya Allah ngintilin timnas, seperti juga waktu ngintilin timnas Season akan hadir juga di Sydney, Australia. Dan tentunya jangan lupa subscribe, like, atau komen, karena itu akan sangat bermanfaat buat saya dan tim untuk gimana terus bisa memberikan konten-konten yang tentunya memang
bermanfaat atau bisa menambah apa ya? Mungkin keseruan dalam kita mengikuti timnas kita mencapai mimpinya menuju Piala Dunia.